100 tahun lalu, Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmania yang berusia sekitar 600 tahun menyelinap ke dalam kabut sejarah. Dinasti perkasa yang telah bertahan selama berabad-abad dan mengangkangi 3 benua itu telah mencapai ujung jalan, lenyap pada 1 November 1922. Kematiannya lama, lambat, dan menyakitkan. Menurut Ryan Gingeres dalam bukunya The Last Days of the Ottoman Empire. Keruntuhan kekaisaran itu dimulai dengan kekalahannya di hadapan Wina pada tahun 1683. Kekaisaran Ottoman didirikan oleh sosok semi-mitos Osman. Osman adalah penguasa akhir abad ke-13 yang keturunannya mengukir sebuah kerajaan di Anatolia. Pada satu titik, wilayah kerajaan atau kekaisaran ini pernah membentang dari gerbang ibu kota Austria ke ujung selatan semenanjung Arab dan dari Mesopotamia ke Afrika Utara dan pinggiran Sahara. Menurut Gingeres, kejatuhan Kekaisaran Ottoman bukan hanya cerita Turki. Kemegahan kekaisaran ini telah memberi pengaruh besar pada sejarah dunia internasional saat ini. Diana Dark, penulis buku The Ottomans, juga sependapat. Dark juga merupakan spesialis dalam sejarah dan budaya Timur Tengah, berusaha mengingatkan kita tentang kejayaan, kemenangan, dan kesuksesan Kekaisaran Ottoman yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia. Diana Dark banyak memuji masa Kekaisaran Ottoman dalam buku tersebut. Selain Dark, banyak orang lainnya, terutama umat Muslim, juga mengagumi era kejayaan kekaisaran itu dan ingin kembali ke masa tersebut. Diana Dark tidak terlalu berlebihan dalam pujiannya untuk Ottoman. Dia secara teratur menggunakan contoh-contoh Eropa sebagai titik referensi. Utsmania melindungi umat Ortodoks setelah mereka merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Ini sangat kontras dengan umat Katolik Latin yang memperlakukan sesama umat Kristen dengan kefanatikan dan penganiayaan. Perbedaan lainnya, Kekaisaran Ottoman menyambut pengungsi. Adapun orang-orang Eropa saat ini memiliki kecenderungan untuk mengusir komunitas tertentu atas dasar ras. Perbandingan lainnya, orang-orang Eropa masih mencemaskan hak asasi manusia, sedangkan Ottoman telah mendirikan rumah sakit untuk burung yang bermigrasi merawat sayap yang patah. Tulis Dark. Komentar pujian Dark itu jelas akan disambut di beberapa wilayah Turki kontemporer. Di wilayah tersebut, nostalgia untuk Ottoman meluas tidak hanya ke serial TV, tetapi ke debat politik arus utama yang membingkai akhir kekaisaran sebagai bencana yang diatur oleh kekuatan jahat dari jauh. Telah ada pembicaraan untuk menarik neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri sebagai cara untuk memulihkan prestis Turki dan orang-orang Turki. Paham ini juga sebagai penyeimbang kekurangan yang dirasakan dari kebijakan Amerika Serikat dan Barat di Timur Tengah. Ini cocok dengan koktail nostalgia dan imperialisme yang juga bercampur di tempat lain, terutama bagi mereka yang merupakan pewaris kerajaan yang runtuh. Contoh yang paling jelas adalah Rusia. Di negara itu, Vladimir Putin adalah pemandu sorak dari paduan suara yang menuntut pemulihan kejayaan masa lalu dan penyatuan kembali orang-orang yang pernah tunduk dalam Uni Soviet yang kini telah pecah menjadi banyak negara. Hal serupa sedang terjadi di Turki, era Recep Tayyip Erdogan. Di era kekuasaan Erdogan, Kekaisaran Ottoman dilihat melalui kacamata berwarna paling cerah, sebagai entitas ramah yang membawa perdamaian dan harmoni bagi semua warganya. Bagaimanapun, sebagaimana yang dicatat Dark, pasti ada yang kontra terhadap era Kekaisaran Ottoman. Era kekaisaran ini telah meninggalkan celah-celah dalam kisahnya yang cemerlang. Genosida Armenia, perbudakan bagi ekonomi, hingga cengkeraman yang dapat dipaksakan oleh elit atas kepemilikan tanah. Mustafa Kemal Atatürk, bapak Turki modern, juga menolak gagasan tentang zaman keemasan dunia Ottoman. Dia menilai Sultan Ottoman mendikte kebijakan berdasarkan perasaan dan keinginan, ketimbang melakukan apa yang benar untuk negara atau rakyatnya. Jadi, meski banyak orang suka bernostalgia membayangkan era Ottoman, banyak pula yang menentang dan membencinya.